Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor konversi bikinan saya sendiri. Ini dari basic adalah FR80. FR80. Terkadang orang-orang yang kepengin motor elektrik, mereka enggan beli karena saat ini modelnya masih kurang diterima oleh masyarakat. Mungkin masih agak aneh ya. Yang udah bagus hanya gesit, karena modelnya kayak Vario ya. Tapi harganya selangit, sekitar kurang lebih mungkin di atas 20 juta ya, 28 atau 30. Terus kemudian yang kedua adalah yang model Vespa. Tetapi yang model Vespa masih terlihat kurang meyakinkan karena bodinya terlalu enteng dan masih kelihatan seperti mainan. Buat teman-teman yang suka motor antik, ini solusinya. Motor konversi elektrik. Motor basicnya adalah Suzuki FR80 atau FR Family. FR Family ini kecepatan maksimal untuk rata-rata motor tua itu sekitar di 40 atau di 50. Untuk di atas itu udah kurang recommended. Untuk mesin FR ini juga dalam kondisi mesin hidup ya sebelumnya, sebelum dikonvert, mesin dalam kondisi hidup dan kondisi jalan normal. Namun saya berpikir daripada saya larinya juga 40, 50, isi bensin dan lain-lain, saya lebih baik tak konversi aja. Akhirnya saya konversi. Ini motor konversi saya yang fix pertama, karena yang sebelum-sebelumnya saya masih belum fix ya. Karena masih modifikasi ini, modifikasi itu dan lain-lain. Kalau ini langsung pure dalam waktu anggaplah 1-3 hari selesai. Ini sudah fix dan sudah bisa dipasarkan. Kalau yang sebelumnya masih tahap uji coba dan lain-lain. Ini Suzuki Family FR80 sudah dikonversi 1000 watt. Kenapa saya ngambil yang 1000 watt? Karena saya pikir saya cari mana yang irit, BBM listrik jarak tempuhnya sedikit dan harganya lebih murah daripada yang lainnya. Kalau untuk FR ini spek harga ini itu dengan saya berani jual dengan harga jasanya 11.500.000. Udah sip, tinggal kesini bawa sepeda motor aja, pulang sudah digas elektrik, sudah lengkap semuanya dari mulai gas, kunci kontak, cakram, speedometer, tromol dan lain-lain, pokoknya tinggal beres. Itu kenapa kok bisa mahal? Karena baterainya. Baterai yang saya pakai itu adalah 20 Ah dan 60 volt. Dan cukup besar juga dari atas sampai bawah. Yang bikin mahal karena ini, karena baterainya saja sudah 5 juta lebih kalkulasinya. Kalau pengen yang murah ya pakai aki, tetapi kalau untuk pakai aki tidak recommended. Anggap aki 2.500.000, aki 2.500.000 paling tidak nggak sampai setahun mungkin baru harus ganti ya, gitu. Namun kalau pakai aki juga kurang maksimal jarak tempuhnya dan lain-lain. Oke, dimulai dari yang depan ya. Review dari mulai yang terdepan, dari posisi setir semua sama. Semua sama, handle lampu-lampu masih terpakai. Kemudian speedo, kalau ini speedo memang eman nggak saya lepas karena memang masih ori. Kalau mau saya rusak ini juga kasihan. Untuk kunci kontak juga awalnya memang kunci kontak masih bagus standar, tapi memang tidak saya gunakan karena eman ya. Yang saya rubah adalah ini, tempat saklar yang sebelah kiri saya rubah biar lebih lengkap, dari mulai rating, klakson, parkir, lampu depan dan lain-lain, hazard dan lain-lain. Terus sebelah ini nggak dipakai, nggak saya pakai. Untuk sebelah kanan saklar masih sama. Ini saya belikan paketan speedometer plus kunci kontak. Speedometer plus kunci kontak ini dia nyambung jadi satu antara speedo dengan antara speedo, kunci kontak dan gas throttle. Jadi lebih cepat, lebih simpel ya. Oke. Dari mulai depan untuk lampu saya pakai lampu LED. Saya pakai lampu LED. Kanan, kiri semua saya pakai lampu LED. Turun sampai bawah
rem, pengereman, shockbreaker semua masih sama persis. Kemudian ya, tebeng masih sama persis. Turun ke mesin. Ini di mesin semua masih standar, jeglek, tidak ada yang perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Ini memang dari awal memang rencana saya ini memang tidak saya rubah-rubah sama sekali, karena daripada ngerubah nanti harus ganti ini ganti itu dan lain-lain, juga menghilangkan rasa orinya. Karena di sini saya menggunakan model yang orian saja biar tetap rapi, bagus. Akhirnya mesin tetap saya pasang. Meskipun untuk item-item kelislikan lain sudah saya lepas semua. Dari mulai knalpot, terus ini starter, untuk karbu masih nempel semua, lain-lain masih nempel. Kelistrikan semua saya lepas biar nggak ganggu elektriknya. Jadi sejak dari kejauhan semua sama persis. Oke, kita mundur ke belakang. Mundur ke belakang, di sini ada tromol 1000 watt. Tromol 1000 watt ini ya, tromol 1000 watt ini pasangannya saya pasang dengan rem cakramnya sepeda pancal. Sepeda biasa ya, sepeda kayu MTB. Nah, ini merek Sakoni. Ini saya beli, kenapa saya menggunakan rem sepeda? Karena pertama dia lebih murah. Yang kedua, perawatannya lebih ringan, dia hanya butuh belikan kampas saja. Belum tentu juga kampas setiap sebulan sekali habis, juga belum tentu. Terus kemudian kenapa saya menggunakan rem sepeda padahal ini sepeda motor? Karena saya menggunakan 1000 watt. Saya rasa untuk menggunakan penggunaan 1000 watt paling larinya kan sekitar 40, 30 gitu ya. Jadi cukuplah untuk pengereman pakai cakramnya sepeda. Dibandingkan saya harus pakai remnya cakram sepeda motor, pertama dia memang berat, beban, bobot. Yang kedua dia memang ribet kan gitu, kita harus beli master rem dan lain-lain, ribet. Makanya saya lebih pakai sepeda. Kalau tergantung permintaan dari teman-teman juga. Kalau untuk konversi untuk Vespa, untuk 2000 watt dan lain-lain, saya tetap menggunakan punya sepeda motor. Kalau ini saya pakai punya sepeda kayu, sepeda pancal, karena lebih ringan dan nyaman. Oke, belakang ini saya pakai LED, lampu-lampu kanan kiri sen pakai LED. Sebelah kanan belakang dia hanya perbedaannya hanya di sini ya. Dan perbedaannya nanti di sini kayak gini ya. Ini kabel elektriknya. Di dalam ini juga udah nggak ada rantainya. Sebenarnya saya awalnya pengen saya bikin dua penggerak ya. Yang pertama mesinnya bisa hidup, yang kedua penggeraknya ini juga bisa hidup. Jadi ketika kepengen jalan pakai mesin ya pakai mesin, jalan pakai listrik ya pakai listrik. Tapi belum bisa saya aplikasikan karena masih ribet di pengapian, karena pengapiannya berbeda. Takut nanti malah konsleting. Oke. Sudah cukup. Kemudian di baterai ya. Nah, oke, di baterai ya. Ini baterai cukup besar dari sini sampai bawah. Ini 20 Ah 60 volt. Ini sekringnya MCB. Nah, ada dua cut off ya. Yang satu off dari MCB, yang kedua dari starter ini. Nah, ini untuk pengecasan. Nah, ini saya pakai XT60, saya pakai untuk si baterai ini. Kalau mau pakai tinggal buka jok, on kan. Meskipun ini sebenarnya nggak perlu di on kan, sehari sekali aja. Kalau lagi mau nggak dipakai lama, parkir lama, dimatiin aja biar arusnya stop di sini. Oke, terus kita coba on. Nah, speedonya seperti ini, speedo udah digital. Terus kita cek lampunya. Tuh, terang benderang.
Kemudian lampu sen. Oke, mantap. Oke, sudah. Nah, sekarang kita gas ya. Ini nggak perlu harus masuk gigi dan lain-lain. Ini langsung digas saja. Nah, langsung digas saja. Jadi hampir nggak ada suara. Ini ada bunyi suara srek karena pengeremannya nih kayaknya kampas udah mulai habis karena udah lama saya pakai juga. Waktunya ganti kampas. Jadi seperti itu. Digas nggak mungkin bersuara, nggak ada suaranya. Ini saya gas ya. Nah, ini suaranya. Nah, dia ada srek karena ini ya di cakramnya. Ya ini, karena di cakramnya. Ini udah nggak saya gas, karena di sini nggak ada apa ya. Terkadang kalau cakramnya sepeda motor, meskipun dia sudah pre, tapi dia tetap ada tekanan atau gesekan. Makanya terkadang eman juga, kasihan juga ya. Misalnya kayak saya di mobil off-road, kalau mobil off-road dipakai cakram dengan non cakram, itu pasti lebih bobot yang cakram. Karena masih ada tekanan, ada tempelan meskipun sedikit tetap kerasa. Kalau ini dia hanya kampas tok dan begitu dia balik ya balik. Enaknya di situ. Kenapa saya menggunakan yang sepeda? Karena dia jauh lebih simpel dan lebih murah. Perawatannya pun juga lebih santai, lebih enak, nyaman. Oke, seperti itu teman-teman. Yang mau request pengen lihat baterainya, kasih komentar ya. Kalau udah komentar nanti tak buka baterainya, buka blur. Kalau perlu teman-teman pengen tahu isi di dalam baterai ini, kita belah, kita sobek, kita lihat satu persatu per itemnya. Karena banyak baterai yang ketika beli kita harga murah ternyata nggak real 100% new atau baru. Kalau saya jual baterai, kalau saya bilang baru-baru, bilang bekas-bekas. Dan tidak ada sedikit pun yang saya campur, sebagian baru, sebagian bekas dan lain-lain. Yang penting berkah dan jujur aja. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ada solusi. Ini termasuk solusi buat teman-teman yang suka motor antik. Bagi teman-teman yang suka motor antik dan mesinnya udah mulai rewel atau udah kepengin santai, tinggal isi baterai. Baterainya ini kalau misalnya saya ambil di sini ya, 1 liter anggap perjalanan mungkin sekitar 50 kilo lah. Anggap 50 kilo atau 40 kilo. 1 liter 14.000. Sedangkan baterai ini kapasitas perjalanannya ini 50 km. Dicas hanya sekitar Rp2.000 aja. Jadi berkali-kali lipat lebih irit. Cuman memang di awalnya aja ini yang agak mahal. Kita harus keluarkan sekitar 10 jutaan lah kurang lebih untuk mendapatkan motor elektrik yang seperti ini. Kalau teman-teman kalau 10 juta mendingan beli Uwinfly yang Vespa aja. Itu udah tinggal pakai, kita nggak perlu pakai motor, nggak perlu kita beli motor dulu terus kemudian dikonversikan. Nggak ada masalah, monggo. Tetapi harus diingat, memang semua ada plus minusnya. Gitu. Semua ada plus minusnya. Plusnya ini persis motor. Apalagi kita yang suka motor-motor antik. Gitu ya, ada motor kesayangan harus dikonversi biar lebih enak. Tapi minusnya adalah memang budgetnya lumayan untuk setara ini. Tapi harus diingat, saya rasa budget ini dengan ketika teman-teman beli yang sudah jadi, tetap speknya masih tinggi ini. Karena apa? Salah satu contoh aja, kalau misalnya kita beli Uwinfly yang model Vespa, dia masih pakai aki. Sedangkan ini sudah pakai baterai. Aki dan baterai aja selisihnya udah 4 jutaan. Gitu. Tetapi saya pun juga suka yang Uwinfly itu, memang modelnya bagus, model Vespa, lebih kayaknya lebih baru ya, lebih fresh kayak gitu. Tapi elektrik itu adalah pilihan. Teman-teman mau pakai konversi, monggo. Teman-teman mau beli yang sudah jadi, monggo.
Semua sesuai dari keinginan teman-teman, hobi teman-teman, dan penggunaan harian teman-teman. Fungsinya, mana yang fungsi yang lebih maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam modifikasi.